Sebelum adanya AFTA, ASEAN Free Trade Area pada 1992, ASEAN masih berfokus pada bidang politik dan keamanan dikarenakan pada masa itu kawasan Asia Tenggara masih terjadi konflik internasional dan regional. Pada dekade 1960 sampai 1980, ASEAN masih berfokus pada penyelesaian konflik seperti Indochina, Vietnam, dan Kamboja. Dan ekonomi regional belum berkembang dikarenakan hambatan tarif yang tinggi di ASEAN. Terus juga kerjasama ekonomi pernah dilakukan melalui PTA, namun implementasinya tidak berjalan efektif. Pada akhir 1980, akhirnya ASEAN menyadari bahwa pentingnya memperkuat kerjasama ekonomi agar bisa bersaing di global. Bangkitnya ekonomi Jepang, Cina, dan Korea Selatan, dan juga munculnya integrasi regional seperti Uni Eropa mendorong ASEAN untuk menata ulang strategi kawasan mereka. Pada 1992, akhirnya ASEAN meresmikan AFTA untuk langkah strategis untuk memperkuat daya saing kawasan mereka. Dan melalui skema Common Effective Preferential Tarif, anggota-anggota ASEAN menyepakati untuk menurunkan tarif perdagangan intra-ASEAN. Dan perubahan arah ASEAN juga terlihat jelas yang dari awalnya berfokus pada bidang politik dan keamanan sekarang menjadi organisasi yang juga berfokus pada bidang ekonomi. ASEAN sepakat membentuk pasar bebas atau AFTA. AFTA didirikan pada tahun 1992 di Singapura dengan tujuan memperkuat daya saing ekonomi ASEAN dan membuka pasar yang luas. Alasan utamanya yang pertama meningkatkan daya saing global, yaitu agar ASEAN tidak tertinggal atau kalah bersaing dengan kawasan lain seperti Uni Eropa dan NAFTA. Lalu yang kedua menjadi basis produksi dan pasar bersama. ASEAN ingin menjadi pusat produksi efisien dengan memanfaatkan pasar besar atau lebih dari 500 juta penduduk, sehingga tiap negara bisa saling melengkapi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga melancarkan arus perdagangan atau memperbesar perdagangan antar negara ASEAN karena tarif impor diturunkan. Arus barang antar negara jadi lebih lancar. Ekspor dan impor meningkat dan setiap negara bisa fokus membuat barang paling efisien sesuai keunggulannya. Lalu yang keempat, menarik investasi. Pasar luas dan tarif rendah membuat ASEAN lebih menarik bagi investor. Lalu yang terakhir, pelaksanaan melalui CEPT atau tarif diturunkan bertahap mulai dari 0 sampai 5% dengan syarat 40% bahan perproduksi dari ASEAN. Yang selanjutnya ada transisi ke A3. Pada tahun 2010, A3 atau juga biasa disebut sebagai ASEAN Trade in Goods Agreement merupakan kelanjutan dan juga penyempurnaan dari upaya integrasi ekonomi ASEAN yang sebelumnya melalui AFTA dan juga CEPT. Nah, transisi ini memiliki latar belakang, yaitu yang pertama pada sejak awal dibentuknya ASEAN pada tahun 1997, tujuan utama kerjasama adalah memperkuat stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi di kawasan. Yang selanjutnya pada tahun 1992, ASEAN membentuk AFTA atau ASEAN Free Trade Agreements untuk mempercepat perdagangan antar wilayah ASEAN melalui skema penurunan tarif. Namun, seiring perkembangan ekonomi global dan juga kebutuhan integrasi yang lebih dalam, ASEAN merasa perlu menyusun kerangka hukum yang lebih jelas, kuat, dan juga menyeluruh. Yang selanjutnya ada fungsi utama 3, yaitu untuk menyatukan berbagai perjanjian perdagangan barang ASEAN sebelumnya dalam satu dokumen hukum yang komprehensif, dan juga menyederhanakan dan memperjelas jadwal eliminasi tarif antar negara anggota ASEAN. Nah, selanjutnya ada fungsi utama 3. A3 memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama menyatukan berbagai perdagangan barang ASEAN sebelumnya dalam satu dokumen hukum yang komprehensif, dan juga menyederhanakan dan memperjelas jadwal eliminasi tarif antar negara anggota ASEAN. AFTA lahir di tahun 1992 sebagai langkah awal ASEAN untuk menciptakan pasar tunggal. Tujuannya adalah menghilangkan tarif dan hambatan dagang antar negara anggotanya. Fleksibilitas untuk semua anggota ASEAN 6 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Brunei punya target lebih cepat. Mereka diwajibkan menghapus tarif barang hingga 0% pada tahun 2010. Sementara itu, negara-negara yang baru bergabung yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam diberi waktu yang lebih longgar yaitu hingga 2015. Bahkan dengan beberapa pengecualian sampai 2018. Pendekatan fleksibel ini menunjukkan bahwa ASEAN ingin semua anggotanya bisa ikut serta sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing. Dari AFTA ke A3, integrasi yang semakin kuat. AFTA adalah fondasi yang dari jalan ekonomi ASEAN diawali dari
kerjasama tantangan global untuk adanya integrasi yang lebih dalam. Dimulai dengan AFTA dan skema CEPT sebagai dasar perdagangan bebas, langkah ini kemudian diperkuat dan disempurnakan lagi melalui ASEAN Trade in Goods Agreement A3. Bisa dibilang kalau AFTA itu adalah pintu masuknya, maka A3 adalah perjanjian yang membuat perdagangan bebas di ASEAN makin kuat dan terperinci. Ini yang membuat kita, para konsumen, punya lebih banyak pilihan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Untuk dampak pada perdagangan ini, yang pertama ada penghapusan tarif dalam A3. Pelaksanaan A3 ini berhasil menghapus 98,6% pos tarif perdagangan di ASEAN pada tahun 2020. Hal ini membuat hampir semua produk termasuk makanan olahan dan barang konsumen bisa diperdagangkan tanpa beban tarif antar negara ASEAN. Dampaknya distribusi menjadi lebih lancar, biaya impor jauh lebih rendah, dan perdagangan intra-ASEAN semakin meningkat. Lalu dampak yang kedua ada arus perdagangan intra-ASEAN. Contohnya seperti Malaysia yang selalu mengimpor produk olahan dari Thailand seperti buah dan snack. Tentu saja perdagangan ini dikarenakan Thailand adalah salah satu mitra dagang utama Malaysia, terutama dalam hal impor produk makanan dan minuman olahan. Hubungan perdagangan ini menyoroti kuatnya arus perdagangan intra-ASEAN, di mana negara-negara di kawasan ini saling berdagang satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan pasar. AFTA atau ASEAN Free Trade Area adalah sebuah perjanjian yang membuka pintu perdagangan antar negara di Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah menurunkan hambatan perdagangan, termasuk tarif, sehingga barang bisa bergerak lebih bebas. Meskipun terdengar sederhana, kebijakan ini membawa dampak yang kompleks, terutama pada preferensi konsumen. AFTA bagaikan pedang bermata dua bagi industri kita. Satu sisi, ada peluang besar. Produk-produk ekspor Indonesia bisa lebih mudah masuk ke pasar ASEAN. Ini berpotensi meningkatkan volume penjualan, terutama untuk produk yang mudah dikenal dan disukai konsumen di sana. Namun, di sisi lain, ada tantangan serius. Pasar kita juga akan dibanjiri produk-produk asing. Produk-produk ini mungkin menawarkan harga yang lebih murah atau kualitas yang lebih baik, sehingga beresiko menggeser produk lokal kita dari pasar. Dalam persaingan yang semakin ketat, ada dua faktor utama yang sangat mempengaruhi preferensi konsumen, yaitu harga dan kualitas. Peningkatan kualitas produk lokal. Untuk bisa bersaing dengan produk asing, industri dalam negeri kita dipaksa untuk berbenah diri. Mereka harus meningkatkan kualitas produk mereka agar tidak kalah saing. Ini adalah dampak positif karena pada akhirnya konsumen lokal akan mendapatkan produk-produk yang lebih berkualitas. Kedua, peningkatan volume ekspor. AFTA juga memberikan dampak positif pada volume ekspor kita. Contohnya dalam sektor pertanian dan industri pangan. Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia sangat diuntungkan oleh AFTA. Dengan penurunan tarif impor, kelapa sawit kita menjadi lebih kompetitif di negara-negara ASEAN dan ini mendorong peningkatan ekspor. Pada akhirnya, di pasar yang semakin terbuka, industri dalam dan luar negeri akan bersaing lebih ketat. Preferensi konsumen terhadap produk yang efisien, yaitu menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang lebih menarik, akan menjadi penentu siapa yang akan menguasai pasar. Simpulannya, dengan adanya AFTA 1992, negara-negara di wilayah Asia Tenggara dapat menjalin kerjasama ekonomi yang terintegrasi satu sama lain. Di level konsumen, pasar cenderung lebih beragam dan dari segi harga lebih kompetitif. Memahami dan mempelajari sejarah AFTA dan ASEAN sangat membantu bagi pelaku ekonomi khususnya di bidang ekspor dan impor karena budaya dan karakter negara ASEAN sangat berbeda satu dengan yang lainnya. ASEAN mulai susun rencana strategis masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA 2026 sampai 2030 sebagai bagian dari visi ASEAN 2045. Resta MEA 2026 sampai 2030 yang diusulkan akan terdiri dari 5 elemen utama yakni strategic goals, objective strategy measure, activist dan performance measure.